Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes. Ya, ini bulan terakhir di bulan Juli ya. Jadi kita akan menuntaskan tentang iman di bulan Juli ini. Agustus minggu depan kita akan tema yang baru. Bahwa di bulan Juli ini kita telah mengambil suatu tema kekuatan iman yang tak terbatas. Minggu pertama kita belajar tentang apa itu iman, ya, apa itu perisai iman. Minggu kedua kita diajar sama Bunda Siska dengan tema cara meningkatkan iman. Minggu ketiga kita diskusi, ya, kita diskusi di sana iman yang mengubah situasi. Ada beberapa poin dan minggu kemarin saya menyampaikan tentang iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Saya berharap 4 minggu belajar tentang iman ini adalah 1-2 yang teringat begitu ya, atau lupa semua. Ya, saya harap adalah yang teringat dan pagi hari ini kita akan belajar tentang iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Katakan begini firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ada beberapa hal nanti dari teks ini yang akan kita kupas Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang dunia, yang kedua tentang iman kita. Ya. Yang pertama yang akan kita lihat adalah dunia, Saudara. Di situ dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 1 titik ya, terus dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi kita akan melihat apa itu dunia dan seperti apa iman yang mengalahkan dunia. Ya. Nah pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan dunia itu? Ya, kok sampai-sampai ini sangat penting ditaklukkan begitu ya. Pertanyaan ini perlu dijawab tentunya. Apa yang dimaksud dunia? Apakah yang dimaksud dunia itu ketika kita meraih puncak tertinggi di dalam pemerintahan? Mungkin bagi Bapak Ibu yang menjadi PNS. PNS itu tertingginya apa? Posisi jabatannya dalam pemerintahan? Sekda. Ya. PNS itu tertingginya sekda. Kalau sudah menjadi sekda itu sudah nggak ada lagi atasnya. Semua kalau PNS pasti pengen ke sana, sekda. Ya. Kalau orang yang dikarir dalam politik apa? Tujuannya tertingginya presiden. Itu jabatan politik, gubernur, bupati, ya tingkatan-tingkatan seperti itu. Ya. Jadi apakah ketika kita meraih puncak tertinggi di dalam pemerintahan, Saudara, itu kita bisa dikatakan menaklukkan dunia? Lanjut slide-nya. Ya. Atau yang kedua, apakah ketika kita meraih puncak tertinggi di dalam karir, itu yang dimaksud dengan menaklukkan dunia? Ya, kalau seperti Pak Anto, ya di dalam Bank Papua, karir tertingginya di sana apa Pak? Komisaris atau direktur Pak? Direktur ya, tertinggi sudah nggak ada lagi lainnya. Kalau komisaris itu orang luar bisa masuk ya. Direktur itu tertinggi, habis itu ya sudah pensiun. Masa mau turun lagi? Ya. Itu apakah ketika kita menjadi direktur dalam sebuah karir itu kita dikatakan menaklukkan dunia? Ya. Atau yang ketiga, ketika kita meraih puncak tertinggi dalam berbisnis atau usaha, kita memonopoli suatu bisnis usaha dalam suatu kota. Jadi ketika orang mau memasukkan barang atas seizin kita, seperti Lion, dulu kan sempat nih, seluruh dunia kalau mau ambil Boeing atau apa itu harus atas seizinnya Lion. Artinya rekomendasi, kalau enggak karena apa? Lion sudah booking sekian ratus gitu. Artinya itu pinter itu bisnis itu Saudara. Jadi karena dia sudah booking semua ketika orang ingin masuk, mau nggak mau minta ke dia. Ada nego, oke sudah kalau gitu jatahku kau pakai dulu. Nah itu sudah uang itu. Ya. Apakah seperti itu menaklukkan dunia? Atau di dalam pelayanan memiliki gereja yang besar, lengkap dengan fasilitas,
pemain musiknya, pemain musik full time yang kita khususkan hanya untuk setiap hari ngulik lagu. Gak usah kau mikirin beras, gak usah kau mikirin biaya sekolah anakmu. Pokoknya setiap hari kamu di depan keyboard, depan musik, ngulik lagu saja. Karena biaya-biaya dalam hidupmu dipenuhi gereja. Apakah hal seperti itu yang dikatakan dengan menaklukkan dunia, saudara? Ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dunia? Ya. Kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16, kelihatan enggak ya? Kalau enggak kelihatan, minta maaf, Bapak Ibu bisa beradaptasi dan mungkin mengambil HP yang ada di HP Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 dikatakan seperti ini. Jadi kalau kita ada pertanyaan, maka Alkitab akan jawab, bukan saya yang jawab. Ya, ketika kita ada pertanyaan, Alkitab yang akan menjawab. Seperti itu kalau kita mau belajar firman Tuhan, ya. Apa itu dunia yang dimaksud Alkitab? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Alkitab katakan, jangan kita mengasihi dunia. Karena kalau kita mengasihi dunia, saudara, maka kasih akan Bapa tidak ada. Ini lagi pertanyaan, berarti dunia ini seperti apa? Masa saya nggak boleh jadi direktur? Masa saya nggak boleh menjadi pengusaha sukses? Ya, masa saya tidak boleh menjadi presiden, misalnya dalam politik? Ya, di dalam PNS, masa saya tidak bisa menjadi sekda? Apakah kalau saya menginginkan seperti itu, kasih Allah tidak ada dalam diri Bapa? Saudara, di ayat berikutnya 14 dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, ya ini, yaitu satu, keinginan daging, ya, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi Bapak Ibu semuanya, apa yang dimaksud dengan dunia tadi, ya Alkitab menjawab nih, ya ternyata bukan kesuksesan di dalam menaklukkan itu semuanya, tetapi yang dimaksud dunia di sini tadi ada 3 hal, yaitu 1, keinginan daging, 2, keinginan mata, 3, keangkuhan hidup. Ini akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama, keinginan daging, saudara. Keinginan daging dalam Galatia 5 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi keinginan daging dengan keinginan roh itu tidak bisa bertemu. Ya. Itu selalu akan ada yang namanya bertolak belakang. Kalau magnet itu apa yang bisa bertolak? Plus sama plus ya. Kalau magnet itu yang nggak bisa itu kutubnya itu ya S sama S atau U sama U, nggak bisa itu bertolak. Ya. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan daging di dalam Galatia dikatakan bahwa itu selalu bertentangan dengan keinginan roh, saudara. Maunya kita setiap pagi kita mulai dengan bangun pagi, kita awali dengan doa dan membaca firman. Maunya kita. Siapa sih yang nggak mau? Kan begitu. Cuma realitanya kadang-kadang nih selimut ini enak kalau ditarik pagi-pagi, kan begitu nih. Ya, apalagi cuaca seperti ini, Bapak Ibu. Ya, daging janganlah, tidur saja nyaman ini, apalagi ini hari Minggu. Ya, kok Senin sampai Sabtu kerja, selalu bangun pagi. Ini Minggu udahlah. Ya, padahal sudah ada pengenan, aku mau ibadah besok mau ibadah. Tapi ada kalanya saudara, keinginan daging itu istirahat dulu deh, istirahat dulu saja. Toh masih ada minggu depan. Iya kalau nyampe minggu depan. Kalau di pertengahan minggu Tuhan panggil, penyesalan. Sampai nangis air mata darah pun tidak ada efek untuk menyelamatkan kita. Ya. Nah, berikutnya, keinginan daging itu apa saja? Saya pernah singgung, saudara, di minggu pertama, saudara. Keinginan daging ada dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 27. Perbuatan, ini perbuatan ya. Jadi keinginan itu sampai menjadi perbuatan ya, itu bertentangan dengan apa yang dimau oleh roh, dimulai oleh Allah. Keperbuatan daging telah nyata, yaitu 1 itu ya,
percabulan, terus apalagi kecemaran, apalagi hawa nafsu, berikutnya penyembahan berhala, sihir, perseteruan, saudara, apalagi di situ perselisihan. Ada yang sedang berselisih hari-hari ini? Ya, perselisihan warisan, perselisihan apa ya? Beberapa hal mungkin dengan tetangga, batas wilayah tanah, ya, sampai tanah di tembok, saudara. Ya. Iri hati, ada tetangga beli zaman-zaman susah gini tetangga diberkati luar biasa, beli mobil, beli motor, beli kursi. Ini Tuhan nggak salah kah? Saya yang setia ibadah ini kok susah hidup ya. Mau beli beras saja harus per kilo, nggak bisa per karung gitu misalkan ya. Iri hati, amarah, ya, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kemarin saya sudah sampaikan, dan sebagainya itu sesuatu yang hampir bersama dengan apa yang tersebut ini. Makanya kadang-kadang ngerokok tidak ada di dalam Alkitab. Ya, tetapi dan sebagainya termasuk ada di sini, saudara. Mementingkan diri sendiri. Ya, kenapa? Udah ada orang nggak suka bau asap rokok, ngerokok saja itu bau betul ya. Kadang-kadang gitu, tetap aja nggak peduli. Itu sudah mementingkan diri sendiri juga, saudara. Ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Udah, Bapak Ibu identifikasi sendiri apakah keinginan daging atau perbuatan daging yang tertera itu sampai dengan detik ini Bapak Ibu masih melakukan di antaranya, saudara. Kalau saudara masih melakukan itu dan tidak ada niat untuk bertobat meninggalkan, saudara, Alkitab katakan tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Percuma saudara memberikan persembahan di ini setiap minggu, memberikan 1/10 dari hasil saudara, ya, tetapi tidak ada niat bertobat, saudara. Ya, seperti halnya firman tadi pagi yang saya bagikan. Itu konteksnya tentang Daud yang waktu ditegur oleh Nathan berzina dengan Batseba. Ya, pengakuan dan keinginan untuk berubah, ya, bukan persembahan, saudara. Persembahan yang Bapak Ibu berikan itu sebagai ucapan syukur atas kebaikan yang ada. Ya. Jadi kalau masih ada poin-poin di perbuatan-perbuatan daging, definisi-definisi itu masih ada sampai dengan detik ini, Bapak Ibu ya, bertobat. Ya, sama-sama kita bertobat, sama-sama kita berseru kepada Tuhan, tolong saya ingin terbebas dari perbuatan-perbuatan daging ini. Memang susah, saudara. Karena pada dasarnya kita masih nginjak bumi dan makanan kita masih nasi. Ya, kalau makanan kita sudah kemenyan ya nggak tahu lagi. Kita sudah ngirup dupa, nah itu lain lagi nih mungkin. Ya, artinya kita sudah melayang gitu. Ya, kalau kita namanya kita masih menginjak bumi, ya, masih makan sate, ya, masih makan bakso, ya, masih kena darah tinggi, amarah juga masih ada. Tetapi ketika itu kita lakukan, ketika Tuhan ingatkan, ayo cepet-cepet sadar gitu loh. Ayo cepet-cepet kita tinggalkan, kita berbalik lagi, membangun komitmen untuk meninggalkan perbuatan daging. Yang kedua, saudara, keinginan mata. Ya, yang tadi kan disebutkan ada keinginan daging, ada keinginan mata yang kedua tentang dunia. Keinginan mata ini Amsal 20 ayat 27, saudara, Bapak Ibu semua. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Jadi wajar kalau kita ke mall, jalan, wih baju ini bagus, ya. Wih jam ini bagus, itu wajar, saudara. Ya, karena apa? Karena Alkitab pun Salomo mengatakan di sini bahwa mata manusia tak akan puas, saudara. Kalau laki-laki melihat perempuan akan selalu tidak akan pernah puas.
Tapi kalau perempuan melihat laki-laki itu biasa-biasa saja. Ada yang body kekar, body gendut, itu biasa-biasa saja. Tapi ketika perempuan diperhadapkan dengan baju di etalase mall-mall itu, itu terus tas-tas yang merek-merek itu saudara, ya, terus lipstick atau apa lagi itu, wah itu nggak ada puasnya itu, ya, make up ke apa itu, nggak ada puasnya itu, ya. Jadi semua masing-masing kita, baik kita laki-laki, baik kita perempuan, saudara, mata ini tidak akan pernah puas. Tetapi kita sebagai orang yang sudah hidup di dalam roh, yang tidak hanyut di dalam kedagingan, keinginan mata ini harus kita tekan. Itu loh, keinginan mata ini harus kita apa? Kita kalahkan. Bagaimana caranya? Ya dengan apa? Mengucap syukur. Ya. Di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai yang ke-13 dikatakan seperti ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus di dalam penjara menyampaikan pesan ini kepada orang-orang di Filipi. Dia pernah mengalami apa yang namanya kelimpahan. Dikatakan tadi dia pernah mengalami apa namanya kekenyangan. Tapi dia juga pernah mengalami kelaparan, saudara. Dan dia juga pernah mengalami suatu kekurangan. Tetapi dalam semuanya ini, saudara, di ayat 11, dia belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Artinya menyeimbangkan diri, ya. Jadi keinginan mata, saudara, yang tidak pernah puas, ini bisa kita kalahkan dengan ketika kita mencukupkan diri, mengucap syukur, saudara. Ya. Hidup ini kan sebenarnya murah begitu ya katanya orang. Murah. Yang mahal itu apa? Gaya hidup atau keinginan. Keinginan itu yang mahal. Kita makan satu hari berapa piring Bapak Ibu? 3. Ya. Kalau kita mau memenuhi standar sehatnya ya sudahlah, ada lauk pauk, di situ ada tempe, ya, ada nasi secukupnya, ada sambal, itu cukup, sudah kenyang. Ya. Tapi karena keinginan saudara, langsung kita membayangkan hal yang ini begini, ya spaghetti, pizza hut, ya begitu-begitu. Ya kalau sesekali nggak apa-apalah gitu toh. Tapi kalau setiap hari seperti itu saudara, itu akan menjadi mahal hidup. Itu loh ya. Jadi sebenarnya hidup itu sebenarnya murah. Ya, saya setuju itu. Yang membuat mahal itu adalah keinginan atau gaya hidup. Ya. Saya antar jemput anak saya cukup pakai motor Supra saja, Bapak Ibu. Supra yang sudah pakai kopling, sudah itu cukup sudah. Yang penting saya nggak jalan kaki sama anak-anak, itu aja. Tapi kalau misalkan Tuhan kasih motor yang baik, ya puji Tuhan, kenapa nggak diterima? Tetapi saya nggak memaksa diri untuk cari motor yang baik, ya supaya anak saya nggak malu sama teman-temannya, misalkan teman-teman dijemput motor yang bagus-bagus, yang apa begitu ya. Jadi hidup itu sebenarnya murah, yang buat mahal itu adalah keinginan-keinginan itu saudara. Dan keinginan itu tidak ada batasnya. Cukup dengan kita mengucap syukur saudara, itu kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan mata. Yang ketiga saudara, keangkuhan hidup. Ya. Tadi yang dimaksud dengan dunia adalah hidup dalam perbuatan daging dengan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup di dalam Amsal 29 ayat 32a. Keangkuhan merendahkan orang. Orang angkuh itu tidak menganggap orang lain gitu loh. Bahasanya seperti itu dah. Tidak memandang orang itu siapa, kayak itu pokoknya semua orang diremehkan, itu orang angkuh. Nah, ketika orang merendahkan atau meremehkan orang lain, maka secara otomatis orang itu tidak peduli dengan Tuhan. Oh, sama yang kelihatannya aja nggak peduli, apalagi dengan yang kelihatan. Ya. Sama tetangga saja kita nggak memandang, sama orang tua kita nggak memandang, sama saudara kita juga menyepelekan, apalagi dengan Tuhan. Saya yakin itu ada keangkuhan ini, saudara, tidak disukai oleh Tuhan, saudara. Ada suatu kisah di dalam Alkitab, teman-teman, ada Bapak Ibu semuanya, orang kaya yang bodoh. Ya. Di dalam
Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ya, nggak kelihatan di situ, Bapak Ibu bisa bacalah ceritanya di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ini orang kaya yang bodoh. Ya. Orang ini tidak membutuhkan Tuhan, orang ini tidak mempedulikan orang lain. Fokusnya adalah kenyamanan diri, fokusnya adalah mengandalkan harta. Orang yang kerja bisa jadi dibayar ya secara profesional, atau bisa juga oleh karena mungkin pada waktu itu ada yang punya hutang dan tidak bisa membayar, dipekerjakan untuk menjadi budak, bisa jadi. Apa yang ada dalam hatinya saudara, bahwa orang kaya ini saudara, kekayaannya semakin melimpah. Ya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ayat 16 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Artinya kalau dia tidak angkuh, kalau dia tidak menyombongkan diri, dia bisa dong berbagi sama lingkungan. Oh sudah nggak cukup kok, ya, artinya kan berarti sudah melimpah-limpah ini. Berbagilah sama tetangga, memperhatikanlah pembangunan rumah ibadat, ya. Tetapi dia tidak, saudara, dikatakan di sini. Lalu apa? Dia berinisiatif, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Adakah di sebagian kita yang memiliki seperti mumpung masih muda saya akan mencari harta sebanyak mungkin, saya akan simpan, saya akan depositokan. Nanti umur 40, umur 50, saya akan bilang sama jiwaku, tenanglah jiwaku karena ada banyak saldo di dalam rekeningku. Ya kalau kita nyampe umur 50 saudara, karena mengejar itu saudara, sudah enggak ibadah, enggak ada komunikasi di antara sesama jemaat, karena mementingkan pekerjaan nih, mengejar pekerjaan supaya saldonya di bank itu digitnya di belakang itu sampai 6, 7, 8, 9 saudara. Ya, dengan harapan ketika akan banyak, dia akan bilang saatnya saya akan istirahat, saya akan menikmati hidup ini. Tetapi apa firman Tuhan katakan 20 saudara, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Kita ini kadang-kadang itu lucu saudara, saya kadang-kadang kalau merenungkan sendiri, memang harta itu perlu karena kita masih di dunia. Tapi ada kalanya kita itu mencari sampai melupakan ibadah, ngerti enggak ya? Padahal kita sama-sama sepaham, cocok, saya yakin enggak ada yang menolak perkataan saya ini, bahwa mati tidak membawa harta. Ada yang enggak setuju? Saudara, semua harta saudara tinggalkan kok. Ya. Mobil bagus, motor bagus, gelar saudara pun ujung-ujungnya almarhum. Ya. Tetapi orang sama-sama tahu di situ. Nah, ini pinternya iblis nih. Dibuat lupa atau dibuat ingat tetapi tidak terdampak. Paham ya? Jadi lebih memprioritaskan apa yang menjadi keinginan itu saudara. Dan ketika waktunya tiba hanyalah penyesalan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara. Jadi saudara, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itulah dunia yang harus kita taklukkan. Ya. Nah tentunya saudara, lanjut slide-nya. Tentunya saudara, ya, untuk menaklukkan ini semuanya seperti halnya teks tadi, yaitu dengan iman. Nah, iman yang seperti apa yang mampu mengalahkan dunia? Jawabannya juga ada di Alkitab. Jawabannya juga ada di dalam teks yang tadi, di dalam 1 Yohanes saudara. Yang pertama saudara, iman yang mampu mengalahkan dunia, iman yang mampu mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang pertama adalah iman yang lahir dari Allah. Bukan iman yang lahir dari pengalaman pendeta. Bukan iman yang lahir dari apa? Pengalaman orang lain. Bukan saudara. Tapi iman yang lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 4.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman. Kita dikatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Tentunya menjadi pertanyaan, imanku ini lahir dari Allah bukan ya? Atau imanku iman warisan dari orang tua? Artinya orang tuaku Kristen, aku Kristen. Ya, orang tuaku ini majelis, maka mau nggak mau aku juga menjadi anggota gereja. Kalau tidak, nanti aku akan diusir sama orang tua. Saudara, ada suatu percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus, saudara, di Yohanes 3 kalau nggak salah, saudara. Ya. Di Yohanes 3 ayat 7 dikatakan seperti ini, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini percakapan yang sangat-sangat spesial, saudara. Apakah ada yang salah dengan Nikodemus ketika percakapan ini terjadi? Kalau saudara membaca ayat 1, 2, dan 3, saudara, di dalam Yohanes 3 dan 7, Tuhan Yesus di situ serius, tidak ada mainnya dia, tidak ada, ketika ada pertanyaan dia jawabnya tuh fokus langsung begitu sama Nikodemus, saudara. Nikodemus tidak diberikan kesempatan memberikan alibi, saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca di Yohanes 3, saudara, Tuhan Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Apakah ada yang salah dengan Nikodemus? Ini pertanyaan kita, saudara. Nikodemus, saudara, dia orang Yahudi, ya, dikatakan dia penerima janji keselamatan dari Allah, satu. Yang kedua, dia pemimpin agama, dia memiliki jabatan, dua. Yang ketiga, dia anggota Sanhedrin. Ya. Seluruh orang Israel itu yang bisa masuk menjadi anggota Sanhedrin hanya 71 orang. Artinya di antara jutaan orang Israel hanya 71 orang yang menjadi anggota Sanhedrin. Artinya dia orang yang penting. Ya, artinya apa? Dia orang yang spesial. Di mana anggota Sanhedrin ini merumuskan kebijakan-kebijakan bagi bangsa Yahudi, termasuk merumuskan kebijakan politik, kebijakan sosial, kebijakan agama, itu 71 orang ini. Apa ada yang salah dengan Nikodemus? Yang berikutnya, yang keempat, dia seorang Farisi, ya, orang yang sangat ketat dalam menjalankan aturan Taurat. Enggak ada yang salah berarti, kan begitu, ya. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Nikodemus ini orang merdeka, ya. Merdeka secara finansial, merdeka secara imam, ya, secara iman juga bagi orang Yahudi karena dia mengenal Taurat. Dia juga merdeka secara status sosial, saudara. Yang dilakukan Nikodemus sehari-hari dengan jabatan yang ada, saya yakin ya dilakukan sehari-hari, dia mendiskusikan dengan teman-temannya di anggota Sanhedrin bagaimana tentang menjangkau Allah. Ya. Dia mendiskusikan bagaimana tentang menyenangkan hati Allah. Ya. Dia mendiskusikan dengan rekan-rekannya, dengan timnya, bagaimana menenangkan Allah dan bagaimana itu diajarkan kepada jemaat. Loh, enggak ada yang salah berarti dalam Nikodemus ini, saudara. Ya. Tetapi Tuhan katakan kamu harus dilahirkan kembali. Berarti kan ada sesuatu yang Tuhan Yesus bahwa ini enggak cocok ya orang ini. Artinya kamu sudah ada di posisi yang benar tapi kurang tepat. Ya. Jadi saudara, Nikodemus ini menghuni negeri perbuatan baik. Ya. Nikodemus ini, saudara, penghuni perbuatan baik dan orang-orang yang bekerja keras untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus di sana. Usahamu itu tidak akan membuat kamu mendapatkan atau tinggal bersama-sama dengan Allah kelak nantinya. Karena apa yang kau lakukan itu semuanya bersandar dari kekuatanmu. Meskipun posisinya seperti tadi, saudara. Nah, apa yang menjadi kekurangan dari Nikodemus, Tuhan lihat tahu bahwa di hadapan Tuhan semua yang poin-poin tadi itu tidak ada artinya kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Artinya apa? Gini loh, Bapak Ibu pernah melihat proses kelahiran ya? Saya nggak pernah, saya di TV. Karena 3 anak ini saya nggak pernah mengikutin. Ya, saya takut darah. Selalu ada alasan saya untuk menghindar. Ya. Tapi mungkin Bapak Ibu pernah ada yang, bapak-bapak lah, pernah menemani istri melahirkan.
ketika ada proses melahirkan itu, apakah ada kontribusi dari bayi, Bapak Ibu? Enggak ada. Yang kontribusi di situ di dalam proses melahirkan itu ibu. Bayinya enggak ada kontribusi apapun itu. Tapi yang kontribusi di situ adalah orang tua. Jadi dilahirkan kembali di sini maksudnya adalah apa? Perlu kita artinya apa ya? Hidup bersama dengan Allah diawali dengan suatu proses yang Allah mengerjakan sendiri gitu loh. Ya. Lahir baru. Jadi bukan lagi pada akhirnya nanti kita ini mengandalkan perbuatan-perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Nah, orang yang lahir baru itu melakukan perbuatan-perbuatan yang gak masuk akal secara duniawi. Contohnya siapa? Sakeus, saudara. Sakeus itu orang yang ngejar harta. Fokusnya ada menangkan penjajah. Dia kan pemungut cukai. Pemungut cukai dalam zamannya orang Romawi itu gak dibayar, saudara. Tetapi dia dikasih suatu area, misalkan AB ini wilayahmu ya, Sakeus ya wilayahmu. Lalukan tender. Lalu tender si A, saya mau 1 bulan ini saya mampu 1 tahun ini 1 miliar, aku kasih ke pemerintahan Romawi. Tapi si B, saya mampu 2 miliar. Nah, siapa yang memenangkan terpaling banyak itu ditunjuk sama pemerintahan Romawi. Udah kalau gitu AB ini wilayahmu. Nah, untuk memenuhi itu semua saudara, caranya apa? Caranya bagaimana? Pemerintah tidak ambil pusing. Entah kamu menaikkan dengan tinggi, entah engkau dengan curang apapun, enggak, yang penting komitmenmu 2 miliar 1 tahun ke pemerintah tercapai. Coba bayangin saudara. Itu yang dilakukan pungut cukai, makanya pungut cukai itu dibenci sama orang Yahudi. Karena bekerja kepada penjajah. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ada kerinduan yang sangat besar, dia rindu untuk lahir kembali saudara. Lalu dia memanjat pohon toh. Lalu Tuhan Yesus panggil, turun dulu Sakeus, aku mau makan di rumahmu. Ketika makan, ketika sama-sama dengan teman-temannya, apa statement dia? Tuhan, setengah dari hartaku akan kukasih kepada orang-orang miskin. Dan barang siapapun yang aku pernah tipu, 4 kali lipat aku akan kembalikan. Ini orang lahir baru itu seperti ini. Jadi melakukan suatu tindakan yang tidak dimasuk akal secara dunia. Nah inilah yang dimau oleh Tuhan Yesus untuk Nikodemus saudara. Tetapi apa yang terjadi dari percakapan ini lahir baru, kita bisa melihat di akhir cerita ketika Tuhan Yesus disalib. Nikodemus ada di sana. Nikodemus bersama dengan Yusuf Arimatea saudara. Itu ikut menguburkan Tuhan Yesus. Dan di Alkitab dikatakan bahwa salah satu anggota Sanhedrin yang tidak setuju Yesus disalib adalah Nikodemus. Dia berani menentang saudara. Ya, berani menentang teman-temannya. Dia sudah dilahirkan baru saudara pada akhirnya. Nah, dia mengalahkan ego, dia mengalahkan keinginan-keinginan kedagingannya. Ya, dia rela dikucilkan untuk apa? Untuk supaya dia mengalahkan dunia. Salah satunya adalah dia perlu lahir kembali, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang dimaksud dengan yang mampu mengalahkan dunia, saudara, setelah lahir baru? Yang kedua adalah percaya Yesus adalah Kristus. Nah, ini sekarang lagi heboh-hebohnya ini ya. 1 Yohanes 5 ayat 1. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Saudara, lanjut. Perlu diperhatikan. Memang dulu sudah ada. Hati-hati dengan ini ya, hati-hati. Dulu sudah pernah ada dan sekarang juga ada. Ajaran percaya Yesus sebagai juru selamat, tetapi Yesus bukan Allah. Ini ada. Saudara, ada orang Kristen yang percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, tetapi dia bukan Allah. Hati-hati saudara. Ketika saudara berjemaat di suatu gereja yang seperti ini, saran saya, tinggalkan gereja ini. Karena dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Ya. Dan ini di sekitar abad ketiga, dulu pernah ada seorang tokoh yang namanya Arius, saudara. Dan pengajarannya menjadi trending ya, dengan pengajaran
Arianisme, saudara. Ya. Ada pelajaran seperti pengajaran seperti itu juga statementnya seperti itu, saudara. Jadi karena pengajaran ini memiliki pengaruh yang tampaknya ini akan membawa kesesatan, maka orang-orang Kristen pada waktu itu mengadakan konsili atau rapat dunia orang-orang percaya, konsili Nisea. Dasarnya karena adanya Arianisme ini, saudara. Arianisme apa pandangan dia? Pandangannya seperti ini, saudara. Lanjut. Bahwa Logos atau Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, saudara. Yesus adalah ciptaan pertama, ya. Yesus puncak kemuliaan dari semua ciptaan, saudara. Ini mengingkari firman Allah, saudara. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu ciptaan pertama. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Kejadian, ciptaan pertama apa, saudara? Ciptaan pertama apa? Ciptaan pertama Allah itu ya Kejadian ayat 1 ayat 1, Kejadian pasal 1 ayat 1, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ciptaan Allah yang pertama. Kalau terang dan gelap itu kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang ke-7 istirahat. Ya. Tapi ciptaan pertama ya alam semesta ini. Nah, kalau Yesus itu bukan Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus itu ciptaan pertama, berarti sebelum Allah menciptakan dunia, alam semesta, Allah menciptakan Yesus dulu. Nah, gitu loh, ya. Dan Yesus ini adalah puncak daripada kemuliaan dari semua ciptaan, istilahnya ciptaan unggulan. Ya, ini Arianisme, saudara. Hati-hati, saudara. Hari ini mulai ada yang begitu lagi, ya. Yang kedua, pandangan mereka adalah Yesus ciptaan yang memiliki atribut ilahi. Yesus bukanlah Allah itu sendiri. Atribut ilahi itu apa yang melekat dalam kehidupan Yesus yang tertulis dalam Alkitab? Dia mengampuni dosa. Ya. Dia apalagi? Dia membangkitkan orang mati. Itu kan hanya Allah yang bisa. Tapi Yesus dikatakan juga membangkitkan orang mati. Yesus berjalan di atas air. Ya, itu kan menentang hukum fisika. Ya. Yesus apa? Yesus menenangkan badai. Kan ini semua kan Allah yang bisa melakukan, dan Alkitab memang mencatat itu semua Yesus lakukan. Jadi Yesus bukan Tuhan, ya, tetapi Yesus ini ciptaan yang memiliki atribut. Atributnya Allah dipakai Yesus, diberikan wewenang sama Bapa untuk dilakukan oleh Yesus, dan Yesus juru selamat, tapi dia bukan Bapa. Gitu loh. Sehingga kesimpulan dia bahwa Yesus itu tidak sehakikat dengan Bapa, artinya Yesus itu terpisah. Bisa dikatakan Yesus itu Allah kecil dan Bapa itu Allah besar. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, saudara. Jadi jangan ketika ada pengajaran-pengajaran, sekarang kan di TikTok banyak nih, ya. Di TikTok sudah rame, di TikTok sudah ada, bahkan ada satu tokoh yang terkenal, saudara. Gerejanya besar, dulu juga menjadi anggota GBI, saudara. Saya ada videonya, bahwa dia akan menarik buku Tritunggal, dan dia akan menarik buku dia Kristologi. Karena itu semuanya, dulu waktu saya nulis saya belum paham Alkitab, sekarang saya sudah paham. Bahwa itu semuanya termasuk menjadi bagian daripada sejarah kesalahan saya memahami Alkitab. Kalau Bapak Ibu minta videonya saya kasih, tapi jangan disebarkan. Nanti hoax, nanti katanya fitnah, dicuplik-cuplik. Tetapi statementnya dia memang seperti itu, bahwa buku Trinitas saya tentang Allah Tritunggal akan saya tarik. Buku tentang Kristologi, tentang Yesus sebagai Tuhan, saya akan tarik. Karena itu semua suatu kebodohan dan kesalahan yang telah saya buat. Saya akan menerbitkan buku yang baru lagi, saudara. Karena kekristenan, dasar kekristenan perlu dirombak habis. Ya. Bukan ditambal, tapi dirombak, ibarat rumah dirobohkan, dibangun pondasi lagi dengan yang baru, saudara. Dan ini ada sekarang, saudara. Sekarang saksi Yehova, saudara, saksi Yehova. Saksi Yehova itu juga hampir sama. Saya ini ambil di webnya langsung, kalau Bapak Ibu nggak percaya, Pak Gembala ini hanya hoax saja. Ini webnya langsung saya ambil nih, saudara. Makanya itu saya screenshot dari komputer itu, ya, bahwa dikatakan begini, poin 3, dari iman, dari pengakuan imannya dia, yang ketiga ini seperti ini. Yesus, saksi-saksi Yehova mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan lakukan.
kami sangat menghormati dia sebagai juru selamat kami dan sebagai putra Allah. Dia menghormati, dia mempercayai Yesus sebagai juru selamat, ya, sebagai putra Allah, saudara. Matius ayatnya ada. Karena itu kami disebut orang Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ayatnya. Berikutnya, tetapi, nah kalimat tetapi ini kan berarti menyangkal sebelumnya kan begitu. Ya. Tetapi saksi-saksi Yehova juga belajar dari Alkitab. Belajar dari Alkitab nih, bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa dan bahwa ajaran Tritunggal tidak berdasarkan Alkitab. Itu di Yohanes 14:28. Saudara, kalau kita tidak banyak-banyak membaca firman saudara, iman kita bisa goyah ini. Mereka pakai Alkitab juga loh. Ya. Saya dulu sering, sekarang mereka sudah nggak pernah ke rumah nih. Setiap Sabtu tuh ke rumah saksi Yehova tuh. Datang, mereka berbicara tentang firman Tuhan, saya ngikutin saja. Mereka nggak bicara masalah Yesus bukan Tuhan, mereka berbicara masalah kebaikan Allah. Karena saksi Yehova kan salah satunya tidak percaya bahwa Allah akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Karena pada dasar Allah itu kasih. Karena Allah kasih, dia tidak percaya bahwa manusia disediakan neraka. Itu saksi Yehova, saudara. Jadi kalau ada mereka datang ke rumah saudara, kalau saudara tidak siap, usir. Tapi kalau saudara siap, ya sudah. Ya. Triknya mereka begini, biasanya datang 2 orang, nanti satunya itu diam, satunya ngomong. Saudara jangan terkecoh ya, yang diam ini justru ahlinya saudara. Jadi yang ngomong ini yang sedang diajar untuk mereka tanda kutip menginjil. Ya. Jadi ketika dia ngomong gini-gini, awasi yang diam ini justru ini yang mentornya. Ya. Dan selama saya ke rumah saya kadang dikirimin juga majalah-majalah dia gitu saudara ya. Selama tidak menyinggung bahwa Yesus ini bukan Tuhan, saya diam saja, nggak mau debat saudara. Karena debat dengan orang-orang seperti ini saudara, percuma. Karena orang-orang ini sudah tahu kebenaran tapi tidak mau tahu. Nah ini loh masalahnya. Ya, mendingan diam sama orang-orang begini nih. Ya, karena dia sudah tahu tapi tidak mau tahu. Ya. Nah, untuk menyikapi ini saudara, kalau misalkan kita tidak siap, kalau misalkan dari mana, biasanya mereka memang kunjungan saudara. Minta waktu sebentar, enggak lama, biasanya pertama biasa 5 menit, 10 menit. Datang ngobrol, saya mau bagi firman Tuhan, boleh bacakan, langsung berdoa. Berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus akhirnya. Tetapi bukan Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai putra Allah. Ya, Yesus bukan sebagai Tuhan. Nah ini saudara. Ya. Kalau ada biasanya Sabtu mereka saudara, dan lalu 2 orang. Dulu pernah beli bakso, ya saya layani mau beli bakso. Habis itu ngomong, ya sudah. Tapi karena mereka tidak mengajarkan itu, ya saya diam-diam aja. Mungkin mereka lihat di DP WA saya karena minta nomor saya, mungkin lihat saya ada di belakang begini, foto saya kan pernah sempat pelita kas GBI. Oh ini mungkin istilahnya orang Kristen, bukan sekedar orang Kristen, tapi mereka nggak ngajak debat, ya sudah, saya biarin, saya nggak ini. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, untuk mengalahkan dunia tadi saudara, di Alkitab dikatakan bahwa kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Tuhan. Ada begitu banyak juga di dalam Alkitab yang mengatakan itu saudara, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat saudara. Ya, Yesus itu dia sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Masa itu mau dibantah? Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, yang ketiga adalah untuk mengalahkan dunia, yaitu melakukan perintah-perintahnya. Ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat saudara. Yang pertama kita oke. Ya, yang pertama tadi bahwa kita memiliki iman yang lahir dari Allah. Yang kedua, kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus atau Yesus adalah Tuhan. Tetapi yang ketiga, kita nggak melakukan perintah-perintahnya, sama dengan bohong. Ya. Kenapa? Kita sudah percaya, kita sudah beriman, tetapi kita tetap aja masih suka bertengkar. Kan nggak boleh bertengkar tadi, keinginan daging. Kita masih berselisih, kita masih iri. Nah itu harus kita tidak lakukan. Ya, karena itu bertentangan dengan keinginan roh.
Kan begitu. Jadi kalau kita mau mengalahkan keinginan daging, ya lakukanlah perintah-perintahnya. Perintahnya Tuhan berat atau tidak, Bapak Ibu? Perintahnya Tuhan ini berat, susah, atau gampang? Jawab tuh. Kayaknya kita perlu ada komsel ini. Coba buka lagi yang ketiga, slide-nya tolong. Ya, slide-nya yang ketiga tadi. Lihat, baca 1 Yohanes 5 ayat 13. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa kok menjadi berat, saudara? Karena kita tidak hidup di dalam firman. Karena kita tidak hidup di dalam roh. Kan begitu saja. Makanya keinginan daging kita yang kuat, kan begitu. Ya. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, dikendalikan oleh roh, dipimpin oleh firman, saudara, maka ini tidak berat. Ya. Ini yang nulis Yohanes, saudara. Ya. Dia mengetahui betul, saudara, bagaimana Tuhan. Nah, saudara, dalam 2 Petrus, di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini ngomong apa sih Petrus kan begitu? Ya, sebab apabila semuanya itu ada padamu, apa yang ada pada kita? Kan begitu. Dan barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ayat 9. Loh, ini apa? Untuk memahami ini, maka kita lihat ayat sebelumnya. Lanjut, ayat sebelumnya mengatakan seperti apa? 2 Petrus 5 sampai 7, saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk, pertama, berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepadamu iman kebajikan. Ini dasar iman ini. Iman kebajikan, iman untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini dasar, saudara. Setelah kita memiliki iman untuk melakukan hal-hal yang baik, maka selangkah lagi kita maju kepada pengetahuan. Dengan memiliki dasar iman kepada hal-hal yang baik, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang baik itu seperti apa? Lalu kita belajar, satu langkah lagi dengan pengetahuan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengikuti seminar atau mengikuti komsel, mengikuti ibadah yang ada, pengetahuan kita akan bertambah. Apakah sudah sampai situ? Belum. Dari pengetahuan kepada penguasaan diri. Banyak orang tahu firman Tuhan tetapi nggak bisa menguasai diri, akhirnya menjadi bidat, akhirnya menjadi ateis. Karl Barth itu, saudara, tokoh ateis terkenal, itu bukan orang yang tidak mengerti firman. Dia itu pengajar di sekolah Alkitab, saudara. Tapi karena pengetahuannya, nanti kita kalau sekolah teologi akan diajar itu. Karena pengetahuannya begitu luar biasa, bahasa-bahasa aslinya dia paham semuanya, akhirnya menyimpulkan bahwa ini semuanya kayaknya kok sia-sia, Yesus bukan Tuhan. Ya. Akhirnya dia tidak mempercayai Tuhan pada akhirnya, jadi ateis, saudara. Karena apa? Dia tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menguasai pikirannya. Nah, dari penguasaan diri kepada apa? Kepada ketekunan. Tekun itu ya dilakukan dengan continue, dengan bersambung. Itu namanya tekun ya. Penguasaan diri, ketekun. Nah, dari ketekunan apa? Setelah ketekunan baru kesalehan. Saleh itu apa sih? Saleh itu melakukan dengan suatu ketaatan, saudara. Melakukan dengan suatu ketaatan, melakukan dengan sungguh-sungguh, itu kesalehan. Nah, setelah kita saleh, lanjutnya apa? Baru kita akan mengasihi kepada saudara-saudara. Setelah kita mengasihi kepada saudara-saudara di ruangan ini, baru kita akan mengasihi kepada semua orang. Jadi kalau kita ujuk-ujuk mempraktekkan kasih kepada semua orang, saudara, itu sangat riskan. Harus kita mulai tahapan-tahapan ini. Dimulai dengan iman untuk pengen belajar dengan kebaikan. Lalu dimulai dari situ kita mulai belajar supaya ada ditambah pengetahuan. Setelah mendapatkan pengetahuan, lalu kita belajar untuk menguasai diri. Setelah kita menguasai diri, kita bertekun terus. Menguasai diri dalam ketekunan. Setelah kita tekun, baru kita taat sungguh-sungguh. Prosesnya setelah taat, baru kita mengasihi saudara seiman. Setelah kita mengasihi saudara seiman, baru kita bisa mengasihi semua manusia. Ya.
Ketika kita ada di tahapan-tahapan ini saudara, maka saya yakin bahwa perintah Allah itu tidak berat. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes tadi, ya, bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena kita diawali dengan suatu dasar dari iman untuk memiliki belajar tentang kebaikan. Tahapan-tahapan ada di situ. Petrus ajarkan saudara. Dari mana sih kita tahu semua ini? Semuanya dari Alkitab yang saya sampaikan, bukan dari saya. Saya juga belajar saudara. Apakah saya juga tidak gagal? Gagal juga. Tapi ayo kita bertumbuh bersama saudara, untuk apa? Untuk mencapai yang namanya suatu iman yang mampu mengalahkan dunia. Sama-sama kita berjuang, apalagi hari-hari ini, hari-hari atau bulan-bulan yang memang susah saudara. Tahun-tahun ini ya, selama 7 bulan yang Jokowi bilang itu tahun gelap saudara, dialami oleh jemaat di tempat ini. Ya, sebagai gembala saya sedikit banyak tahu bagaimana pergumulan-pergumulan jemaat, ya, bagaimana tekanan-tekanan dalam kehidupan. Ya. Kita harus kalahkan saudara keinginan daging, kita harus kalahkan keinginan mata, kita harus kalahkan keangkuhan hidup itu saudara. Dengan menaklukkannya, ya, dengan beriman kepada Kristus, iman yang lahir daripada Allah, ya tadi dikatakan, iman yang lahir daripada Allah. Yang kedua adalah iman saudara, apa yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yang ketiga adalah iman dengan melakukan perintah-perintahnya saudara. Kalau ini kita lakukan, maka kita bisa menaklukkan dunia ini saudara. Saya mengundang pemain musik saudara untuk bisa ke depan. Kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan satu pujian, pujian yang mengatakan bahwa Tuhan yang kita imani ini saudara adalah Tuhan yang tak terbatas saudara. Mungkin selama ini saudara sedang bergumul untuk menaklukkan keinginan mata, saudara sedang bergumul untuk menaklukkan keinginan-keinginan daging, saudara sedang bergumul untuk menaklukkan apa yang namanya keangkuhan hidup saudara. Saya sekali katakan, keangkuhan hidup itu tidak disukai oleh Tuhan. Karena keangkuhan itu merendahkan orang lain dan tidak menghormati Tuhan. Waktunya ibadah, enggak ibadah. Itu angkuh saudara. Tidak membutuhkan Tuhan itu. Ya saudara. Tetapi mau pertolongannya Tuhan. Itu harus kita kalahkan saudara. Ya. Dan Tuhan di dalam menolong kita saudara, itu tidak pernah terlambat. Tuhan di dalam menolong kita saudara tidak pernah juga terlalu cepat. Tuhan menolong kita itu selalu tepat waktu, karena Dia tahu yang pas, yang terbaik untuk kita saudara. Tuhan tak terbatas, kita nyanyikan pujian ini sama-sama saudara. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Sekali lagi, dari awal Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas,
kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam